Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan, nama saya Dita Putri Andayani. Saya berasal dari sekolah SMK Yapia Parung kelas 10, pemasaran 4 atau bisnis retail 4. Sebagian dari kalian pasti sudah tahu siapa itu Wali Songo, siapa itu mereka, dan apa pengajaran mereka. Kalau masih ada yang belum paham, mari dengarkan cerita ini. Pantang terus ya. Wali Songo adalah 9 ulama penyebar agama Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa pada abad ke-14 hingga ke-16. Mereka juga meletakkan fondasi kuat bagi islamisasi yang toleran di Indonesia. Sekarang mari kita dengarkan kisah dan profil singkat 9 tokoh Wali Songo. Yang pertama ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah tokoh paling senior. Ia menetap di Gresik, Jawa Timur. Ia dikenal sebagai pelopor dakwah dan berfokus memperbaiki kondisi sosial masyarakat yang memburuk di akhir masa kerajaan Majapahit. Yang kedua yaitu ada Raden Rahmat atau biasa dipanggil Sunan Ampel. Beliau berdakwah di Ampel Denta, Surabaya. Ia mendirikan pesantren pertama di Jawa dan merumuskan ajaran dasar dakwah Mohlimo. Yang ketiga ada Mahdum Ibrahim atau biasa dipanggil Sunan Bonang. Beliau adalah putra Sunan Ampel. Beliau juga berdakwah di Tuban menggunakan kesenian tradisional, termasuk menciptakan gending atau lagu gamelan Jawa yang disisipi nilai-nilai keislaman. Yang keempat ada Sunan Rajat atau biasa dipanggil Raden Kosim. Beliau juga termasuk salah satu putra Sunan Ampel. Beliau juga berdakwah di persisir utara Lamongan. Fokus dakwahnya sangat menekankan pada kedermawanan, solidaritas sosial, dan membantu kaum fakir miskin. Dan yang kelima ada Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq. Beliau berdakwah di Kudus. Ia sangat toleran terhadap tradisi Hindu-Buddha untuk menarik umat. Misalnya dengan melarang menyembelih sapi karena untuk menghormati umat Hindu dan membangun menara masjid yang menyerupai candi atau candi. Ya, seperti itu ya guys. Candi. Dan yang keenam ada Sunan Giri atau Raden Paku. Berdakwah di perbukitan Giri di Gresik. Ia menyebarkan Islam melalui permainan anak-anak bernuansa religius seperti tembang jelengan atau tembang jelungan dan gandi asmaradana. Kalian mau nyoba gak nih permainannya? Dan yang ketujuh ada Sunan Kalijaga atau Raden Said. Beliau adalah murid Sunan Bonang yang paling terkenal. Berdakwah menggunakan sarana budaya Jawa, termasuk seni wayang kulit. Dan yang kedelapan ada Sunan Maria atau Raden Umar Said. Beliau adalah putra Sunan Kalijaga, berdakwah di lereng Gunung Maria, berada di Kudus. Ia dikenal sebagai wali yang suka bergaul dengan rakyat jelata. Dan yang terakhir ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, satu-satunya wali yang berdakwah di Jawa Barat, tepatnya di Cirebon. Ia mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten. Kalau ingin lihat ceritanya yang lebih lengkap, kalian bisa cari di YouTube. Cari aja cerita tentang para tokoh ulama yang menyebarkan agama Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.